Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali program Teras TVMU bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, adat istiadat, dan juga ras yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun terkadang keberagaman ini diuji dengan hadirnya konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dan di antara konflik yang ada, ternyata 65% konflik ini dilatar belakangi oleh latar belakang agama. Padahal Muhammadiyah sendiri memiliki pemahaman dan juga pandangan bahwa keberagaman yang ada ini adalah sunatullah yang merupakan ketentuan dari Allah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya antar lintas agama ini untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan tentunya untuk mengatasi persoalan yang ada, termasuk salah satunya adalah krisis lingkungan dan juga pemanasan global yang sekarang menjadi isu permasalahan dunia. Dan Muhammadiyah hadir melalui program Eko Bhinneka yang akan kita bahas juga dengan peluncuran Eko Bhinneka Corner, yaitu bersama dengan Ibu Hening Parlan yang merupakan advisor Eko Bhinneka Muhammadiyah. Assalamualaikum Ibu Hening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vini. Apa kabar Bu Hening? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Ya, senang sekali Ibu bisa berkunjung di studio TVMU dan juga menyapa pemirsa TVMU nih Bu semuanya. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum buat semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Hening, ini Muhammadiyah meluncurkan program Eko Bhinneka dan juga ada launching nanti Eko Bhinneka Corner. Mungkin ini bisa diceritakan, ini sebenarnya Eko Bhinneka ini nih apa sih, bergerak dalam hal apa aja, programnya apa aja, dan kenapa juga namanya Eko Bhinneka nih Bu? Iya. Itulah pertama namanya sudah unik ya, karena Eko Bhinneka Muhammadiyah. Jadi Eko itu dari ekologi, kemudian Bhinneka adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di dalam kebinekaan sebenarnya kita akan bersama-sama bekerja untuk urusan lingkungan. Nah, dulu ini diniatkan sebagai sebuah kerja untuk keberagaman. Tetapi rata-rata kerja-kerja untuk keberagaman itu adalah dialog, kemudian diskusi. Nah, kami mengusulkan untuk program ini yang sebenarnya kita ada didanai dari sebuah lembaga dalam satu jaringan bernama JISRA, dan kita ada 10 organisasi yang ada di Indonesia. Kami berpikir bahwa kami tidak hanya dialog. Dialog memang penting, pertemuan itu penting, tetapi kerja-kerja lapangan sangat penting. Nah, toolsnya itu adalah pendekatan dengan menggunakan lingkungan. Kami meyakini kalau kita bekerja bersama-sama untuk urusan lingkungan, maka konflik-konflik agama yang ada di sekitar masyarakat insya Allah bisa minimal bisa dikurangi atau sebisa mungkin ditiadakan begitu. Ditiadakan, baik. Jadi ini awalnya dalam bentuk dialog ya Bu. Memang biasanya kerjasama antar lintas agama itu dalam bentuk dialog. Iya. Tapi memang perlu ada tindakan nyata nih. Iya, aksi. Dan ternyata lingkungan salah satu jalannya. Iya. Karena saya sempat tertarik juga, ini eko itu kan tadi seperti Ibu ekologi lingkungan ya. Ini kok nyambungnya ke Bhinneka gitu. Ternyata dari situ ada benang merah ya Bu ya. Betul. Yang bisa diambil program yang dijalankan oleh Muhammadiyah ini. Iya. Nah, kalau Eko Bhinneka sendiri ini memang hadirnya nih dari tahun berapa nih Bu? Kita sudah berjalan, ini adalah tahun kedua Mbak Vini, dan kita bahagia karena kita punya corner Eko Bhinneka di TVMU mulai minggu ini, dan insya Allah sampai Desember, semoga nanti bisa lebih panjang lagi ya Mbak Vini ya. Iya. Jadi kita ingin mengkampanyekan betapa banyaknya keberagaman, dan itu adalah sunatullah. Dan kalau kita baca di hasil-hasil Muktamar Muhammadiyah, maka urusan-urusan keindonesiaan, keumatan, dan kemanusiaan universal itu adalah sesuatu yang menjadi ansih, sesuatu yang memang dimiliki seluruh warga Muhammadiyah. Oleh karena itu, dalam membangunnya kita tidak hanya dialog, di mana kita menggunakan banyak sekali tools. Ada toolsnya dengan pengurangan risiko bencana, ada dengan lingkungan, ada dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat dan perempuan gitu. Nah, kami program ini dengan kegiatan yang terkait dengan ekologi gitu. Ekologi, itu yang baik. Jadi sebenarnya sejauh ini kiprah Muhammadiyah dalam hal untuk
pelestarian lingkungan itu seperti apa sih Bu? Untuk pelestarian lingkungan kita sudah lama, MLH itu sudah memasuki tahun sekitar 18 tahun ya, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah. Kemudian Lembaga Lingkungan Hidup Aisyah itu sudah 8 tahun atau mungkin ini adalah tahun ke-9, tahun ke-8 atau tahun 9. Dan itu baru lembaga dan majelisnya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Muhammadiyah dan pekerjaan-pekerjaan Aisyah terkait dengan lingkungan ini sudah cukup lama. Tetapi memang belum terlembagakan. Nah, saya pikir untuk mendukung itu kita perlu support agar gerakan ini menjadi lebih kuat dan tidak hanya yang sifatnya itu masuk di dalam majelis dan lembaga, tetapi juga gerakan-gerakan kultural. Jadi kami ini sebenarnya adalah sisi kulturalnya, bagaimana kita mendorong keberagaman dan menjaga lingkungan secara bersama-sama, begitu. Baik, jadi ini adalah sisi kulturalnya ya Bu ya? Iya. Ya, tadi Bu Hening juga mengatakan bahwa Eko-Bhinneka ini menjalin dengan 10 organisasi ya? Ya, atau 10 ada 10 organisasi yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, dan dia memang sangat beragam, Mbak. Mereka ada yang fokus untuk perempuan, ada yang fokus untuk media, ada yang fokus untuk masyarakat adat, ada yang fokus untuk pendidikan, ada yang fokus untuk peace building. Nah, kami beda fokus, kami lingkungan dan keberagaman. Nah, tapi ini organisasi lintas agama itu tadi. Iya. Ya. Kalau untuk Eko-Bhinneka sendiri, jadi ini menjalin kerjasamanya dengan siapa aja? Pertama, kami dari nasional itu bekerjasamanya dengan NA, Nahdlatul Aisyah. Dan kalau di wilayah kita tentu saja dengan PWA, PWM, kemudian mereka biasanya yang bekerja adalah anak-anak mudanya. Jadi mereka bisa dari IMM, mereka bisa kader-kader IPM yang kita rekrut berdasarkan kemampuan dan minatnya mereka. Dan kami bekerja dan mereka mengkoordinasikan lintas agama di masing-masing wilayah. Lintas agama ya, ini menarik sekali. Dan ini didukung tadi oleh ortom-ortom itu tadi ya, anak-anak muda ya. Ini menarik sekali karena ternyata dari isu lingkungan bisa mengeratkan hubungan antar agama ya, yang biasanya sangat bisa. Yang biasa ini kan mudah untuk disulut, disulut gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai Eko-Bhinneka ini ya Bu. Tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita kali ini membahas mengenai Eko Bhinneka Muhammadiyah dan launching Eko Bhinneka Corner bersama dengan Ibu Hening, ya Bu ya. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan juga bahwa Eko Bhinneka ini menjalin kerjasama dengan banyak mitra, terutama kalau dari lingkungan internal Muhammadiyah, ada AMM ya Bu ya, Angkatan Muda Muhammadiyah, tadi ada NA, IMM juga. Nah, ini kerjasamanya seperti apa nih Bu kegiatannya Bu? Terima kasih banyak Mbak. Jadi kami bekerja di 4 wilayah. Sistem kami adalah regional. Kita ada koordinasi di level nasional, di mana kita berkantor ada di lantai dasar PP Muhammadiyah. Kemudian kami punya 4 regional. Yang pertama kita ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian kami ada di Ternate. Kemudian kami ada di Solo, dan kami juga ada di Banyuwangi. Nah, di 4 wilayah ini, di 4 lokasi ini masing-masing ada tim manajemennya, di mana mereka memanage, mengkoordinasikan program-program mereka masing-masing, dan mereka juga sangat lekat dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah di masing-masing wilayah. Jadi mereka ibarat kata ayahnya adalah ayahnya adalah Muhammadiyah yang ada di provinsinya atau di wilayah masing-masing gitu. Dan ini anak-anak teman-teman bekerja dengan berbagai lintas agama. Pada awal semuanya akan dipertemukan dengan para pimpinan lintas agama bersama ketua wilayah masing-masing. Wilayah regional itu. Wilayah regional. Jadi kami bertemu dulu masing-masing keseluruhan agama yang ada di situ. Kemudian kami menyampaikan program kami, dan rata-rata mereka semua menyambut dengan baik kegiatan-kegiatan kami ini. Mereka ada yang kampanye melalui podcast, ada yang mereka Kalimantan Barat misalnya mereka melakukan kegiatan dengan cara sepeda santai, bahkan Pak Gubernurnya datang untuk melakukan ikut untuk Gubernur datang, Kapolda datang, para pimpinan lintas agama datang, dan itu menjadi kampanye lingkungan lintas agama. Di Pontianak begitu, di Ternate kita melakukan pelatihan, dan saya takjub sekali karena kemarin beberapa itu dari berbagai lintas agama, dan salah satu pesertanya itu adalah seorang guru yang dia sudah 9 tahun bekerja di sekolah SMP Muhammadiyah, dan beliau agamanya Kristen. Dan jadi guru apa tuh dia? Dia guru agama Kristen. Oh, guru agama Kristen di sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 2 Ternate. Ini keren sekali. Kemudian yang ada di Solo, teman-teman di Solo sangat unik. Mereka mengajak masyarakat desa untuk bekerja dan membuat komitmen untuk pengurangan sampah. Jadi mereka bikin komitmen sesuai dengan bahasa Jawa gitu ya, komitmen untuk bekerja sama antar lintas agama. Di Banyuwangi tidak kalah menarik. Jadi pakai bahasa Jawa ya? Iya, terus mereka pakai adat istiadat, jadi ada tarian Jawa. Mereka juga ada rencana untuk wayang. Kemudian mereka melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan gitu. Jadi masing-masing treatmentnya beda. Nah, teman-teman di Banyuwangi juga menarik. Mereka bekerja untuk bersih sungai secara bersama-sama dengan para lintas agama. Dan di Ternate tadi udah Ternate, Pontianak, Banyuwangi, dan Solo. Dan ini Mbak, rata-rata mereka kemudian tergabung dalam satu grup. Mereka boleh menamakan masing-masing ya. Ada yang menamakan keluarga lintas agama Pontianak, mereka ada yang namanya Seka, ada yang namanya macam-macam, tergantung wilayahnya masing-masing. Jadi Seka itu Pontianak dengan Ternate namanya sama. Mereka punya komunitas lintas agama untuk lingkungan, dan menurut saya ini unik, tapi juga mereka punya inovasi-inovasi yang keren. Jadi kompak ya, jadi kenal ya satu sama lain walaupun beda agama, ini antar agama gitu, lintas agama, tapi jadi saling bahu-membahu ya untuk melaksanakan satu program ini gitu. Benar. Bahkan ada satu program yang mereka membersihkan rumah ibadah, dan mereka bisa membersihkan rumah ibadah. Membersihkan rame-rame gitu. Itu nama ibadah apa, Bu? Kalau nggak salah yang ada di Pontianak, mereka bersama-sama melakukan pembersihan rumah ibadah. Waktu itu aku lupa apakah mau Natal gitu kalau nggak salah. Jadi mereka rame-rame pergi ke gereja,
Nah, ini yang saya salut adalah mereka adalah kader-kader muda Muhammadiyah yang insya Allah bila suatu saat mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang baik dan sangat peduli dengan urusan keberagaman gitu. Baik, luar biasa sekali karena ternyata dari tindakan-tindakan nyata itu ya terjalin kerukunan dan kekerabatan yang erat gitu ya dia Bu ya. Tadi juga disebutkan bersih-bersih sungai. Ini sungainya sungai apa Bu? Apa satu sungai atau dan intensitasnya apa berapa kali, sebulan sekali atau bagaimana? Jadi mereka melakukan apa namanya pekerjaan untuk pembersihan sungai satu kali, tetapi ada prosesnya Mbak. Jadi ada komunitas sungai lintas agama, kemudian mereka dibangun terus-menerus dan mereka berkomunikasi gimana caranya menjaga agar itu tidak kejadian lagi itu apa namanya polusi-polusi serta sampah-sampah yang ada di sekitar sungai. Dan kita itu banyak sekali kayak lomba-lomba, kayak misalnya lomba video, lomba pembuatan poster, dan kita sama sekali nggak menduga karena ternyata yang ikut itu cukup banyak. Ini dan kalau tidak salah video kami itu sudah di atas 40-an tentang keberagaman lintas agama. Ini dibuat oleh berbagai lintas agama di masing-masing. Biasanya ini video-video ini dibuat ketika ada tema-tema tertentu atau ada momen-momen khusus atau gimana? Mereka ada yang macam-macam. Mereka kayak misalnya mereka ada kayak ngobrol gitu, terus kemudian mendiskusikan sebenarnya kalau menurut kamu jadi kayak video edukasi ya? Mayoritas adalah video edukasi, tapi juga ada video on shot kayak misalnya mereka di satu tempat ada acara, terus kemudian mereka mengambil momen itu dan kemudian dikirimkan. Jadi cukup banyak video-videonya hasil lomba dan ini yang Banyuwangi masih nanti akan lomba untuk poster-poster. Jadi kita akan punya banyak koleksi mulai poster, video gitu Mbak. Iya ya. Baik, luar biasa, ternyata banyak sekali beragam ya kegiatan yang dilakukan dari mulai bersih-bersih sungai dan juga sampah tadi, juga tempat ibadah. Ini yang paling menarik, tempat ibadah, karena ini kan benar-benar dekat ya dengan keseharian dari masing-masing lintas agama ini, dan ini diikuti oleh berbagai macam agama ya, yang latar belakang yang berbeda. Dan kami punya satu modul yang isinya itu adalah semua agama tentang isi dari substansi lingkungan. Jadi kalau dari sisi Islam seperti apa, membahas ini lingkungan. Menarik nih. Boleh dijelaskan lebih detail ya Bu ya. Tapi kita simak dulu di pesan-pesan yang berikut ini. Boleh. Ya.
Ming, lagi apa oh? Yung, lagi siram-siram bunga. Udah lama gak siram, jadi kering sama layu ah. Jadi pusing bala mama walletnya. Menurut jangan terlalu sering disiram lah. Kita kan masyarakat urban, jarang ada tanaman sama pohon. Mana bisa gitu. Walaupun kita masyarakat urban, kita tetap butuh tanaman woh. Biar kita dapat udara yang segar dan daerah kita terjaga dari ancaman banjir. Oh, boleh juga oh. Nanti siram kapan-kapan lah. Yung. Ngomong-ngomong Yung, lo ngapa bawa bambu sama bendera? Aduh, gimana sih kamu, Ming? 3 hari lagi kan perayaan kemerdekaan Indonesia. Masa kamu gak ingat? Waduh, lupa oh. Untung kamu ingetin. Nanti aku pasang bendera juga lah. Ming, Yung, Woi, dari mana oh? jalan-jalan sore aja. Sampean pasang bendera. Emangnya sampean iki wong Indonesia. Pusing oh. Setiap tahun masih ada aja tetangga yang ngomong kayak gitu. Mentang-mentang kita ini minoritas. Udahlah, jangan diambil hati. Bukannya gitu oh. Heran aja. Di zaman milenial dan perkembangan teknologi modern sekarang, masih ada aja yang berpikiran seperti itu. Tapi Yung, kita kan tahu sendiri, yang kayak gini-gini susah untuk dirubah. Lagian, sejak awal bangsa ini berdiri, semua pemuda, pemudi, dan masyarakatnya bersatu untuk apa? Untuk menyatukan kita semua atas nama bangsa Indonesia. Duduk sama rata, berdiri sama raja. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu dalam Eko Bhinneka Corner dan juga Eko Bhinneka Indonesia. Nah, Bu Hening, kita lanjutkan lagi. Ini tadi ternyata tiap-tiap agama ini juga punya definisi yang berbeda-beda terhadap lingkungan. Ya. Nah, ini seperti apa aja nih, Bu? Nah, iya, sangat menarik. Jadi waktu penyusunan, ini penyusunannya bersama Majelis Lingkungan Hidup, pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang waktu itu untuk kepengurusan kemarin, dan nanti insya Allah kita akan launching setelah Idul Fitri, Mbak. Jadi menariknya adalah masing-masing agama itu mempunyai substansi tentang lingkungan yang mereka diletakkan pada kitab sucinya masing-masing. Jadi kayak misalnya di dalam Al-Quran kita sudah jelas ada tidak sangat spesifik, mereka tidak sangat spesifik disebut dengan kata lingkungan, tetapi kayak jangan melakukan perusakan, kemudian jangan kita semua harus menjaga jadi isinya adalah merawat, menjaga gitu. Kita banyak sekali cerita kayak misalnya di dalam Hindu itu kita memahami kenapa teman-teman agama Hindu itu sebegitu kuat menjaga pohon sampai disarungin gitu kan. Mereka memang sangat menjaga bahwa apa-apa yang telah diciptakan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dirawat, dan alam itu memberikan segalanya kepada manusia. Kalau alamnya rusak, maka itu kita semua akan rusak, dan itu ada di semua agama. Kita ada agama Islam, Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi kita 6 ini ada di dalam modul itu, Mbak, dan itu menarik banget menurut saya, karena waktu kita mengundang para narasumber tuh mereka bisa berkisah tentang kitabnya masing-masing, pandangan kitabnya tentang menjaga lingkungan, tapi juga attitude sehari-hari yang sebenarnya lahir kayak misalnya kita tuh harusnya memang yang namanya membuang sampah sembarangan atau itu udah pada kategori merusak bumi. Itu nggak boleh, semua agama nggak boleh. Kayak misalnya kita yang namanya menebang pohon sembarangan, itu nggak boleh. Kalau di dalam Islam kan kita punya cerita, bahkan ketika besok mau meninggal pun, dan hari ini kita punya bibit
maka kita diminta untuk menanamnya, kan begitu. Iya, betul. Jadi sama seperti kayak misalnya agama yang lain dinyatakan bahwa kita sama sekali tidak boleh merusak alam, memotong pohon sembarangan. Ada yang lebih ke airnya, ada yang lebih ke pohon fisiknya, ada yang secara spiritual bahwa itu punya kaitan erat terhadap makhluk lain gitu. Jadi tapi isinya sama, bahwa semua agama itu meminta kita untuk menjaga bumi. Menjaga gitu. bumi ya. Jadi dari situ kita bisa tahu ya kesamaan pesan ataupun nilai dari tiap-tiap agama yang di situ tercipta kerukunan itu tadi ya. Iya, makanya ekologi dan kebinekaan. Ekologi dan kebinekaan. Iya. Jadi iya. pas banget. Pas ya, dan dikesampingkanlah yang hal-hal bisa memicu konflik itu tadi ya. Ternyata dari lingkungan bisa selaras ini semuanya betul. gitu. Nah, lalu kemudian peran warga Muhammadiyah ini bagaimana nih, Bu Hening? Kalau misalnya saya nih misalnya mau ikut juga nih aktif di Ekobineka, misalnya dalam tadi sampah kan, apalagi sampah rumah tangga ya, biar pengelolaannya tuh bagus, baik, karena mungkin kita karena kesibukan nggak terlalu concern gitu untuk hal-hal yang sampai detail, misalnya pemilah-milahan sampah gitu ya, sampah apa namanya sih, organik ya, ataupun non-organik, sampah plastik gitu kan. Nah kalau di Ekobineka tentang sampah nih misalnya seperti apa? Jadi kami sebenarnya sudah mendesain rencana untuk yang ada di PP Muhammadiyah dulu. PP Muhammadiyah dulu. Jadi kita sudah punya buku saku kecil gitu yang panduan ya, ini panduan. Berharap bahwa semua pimpinan Muhammadiyah kalau masuk ke wilayah Menteng itu pertama tidak membawa plastik. Yang kedua mengurangi sampah plastik dalam bentuk apapun, makanan. Kita sekarang kan hampir semua lantai ada minuman yang bisa dipencet, dispenser ya. Jadi bawa tumbler ya. Harusnya kita semua kalau pengen minumannya panas bawa tumbler, kalau tidak mau merepotkan yang cuci gelas atau cuci cangkir. Nah, atau sebisa mungkin memang dalam meeting-meetingnya Muhammadiyah kita sudah mulai tidak menggunakan. Jadi kita sudah punya kita sudah insya Allah sudah mulai running ya pelan-pelan. Jadi kita akan bikin banner di depan bahwa masuk wilayah PP Muhammadiyah sebagai informasi juga ya, atau kampanye juga tidak membawa sampah plastik. Yang kedua kita semua lantai ada dispenser. Kemudian nanti kita berharap bahwa pimpinan memberikan informasi itu kepada yang lain untuk setiap rapat tidak menggunakan botol-botol minum aqua. Tapi bukan hanya itu Mbak yang teman-teman Muhammadiyah bisa terlibat. Jadi saya berharap bahwa ini tahap pertama memang kami konsolidasi internal dan wilayah. Tapi yang berikutnya adalah kami ingin mengembangkan bahwa ini kami ingin merangkul banyak dari Ortom dan ingin bekerja dengan majelis kader Muhammadiyah agar isu-isu ekologi dan keberagaman ini menjadi sesuatu yang bisa ditransfer pengetahuannya, knowledge-nya, tapi juga skill-nya, sehingga teman-teman ini banyak yang akan mempunyai imajinasi dan aksi terkait dengan ekologi dan kebinekaan. Jadi silahkan teman-teman buka websitenya dan apabila berkenan untuk menjadi volunteer, untuk menjadi relawan, kami sangat dengan senang hati. Jadi bisa langsung daftar. Bisa langsung ya? Masuk ke website, nanti bisa berkomunikasi melalui websitenya Ekobineka, yaitu di www.ekobineka.org. Oke. Nah ini kan Ekobineka juga membuka kerjasama untuk AMM tadi ya, untuk anak-anak muda Muhammadiyah. Contoh ini seperti apa? Apakah nanti dibimbing dari Ekobinekanya atau terbuka untuk ide-ide kreatif lainnya terkait lingkungan dari mereka? Kami tentu saja bukan bukan yang bisa memberikan semuanya, tetapi kami harus menggunakan jalur serta koridor yang memang kami miliki sebagai program. Yang pertama, kami sudah punya modul. Kami akan melakukan training dan kami akan bekerja sama dengan majelis dan lembaga, dan kami ingin melibatkan Ortom. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah mulai kemarin tentang pembelajaran Mbak, bagaimana cara manajemen organisasi yang baik, manajemen mereka belajar manajemen
secara beberapa hari. Nah, nanti akan ada pengetahuan-pengetahuan lain dan itu selalu kami buka untuk seluruh ortom. Cuman memang nih teman-teman ortom mungkin tidak semuanya menarik ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih mau butuh proses yang tekun dan istiqomah gitu ya, yang lama. Tapi teman-teman kalau seandainya teman-teman itu bergabung, insya Allah akan banyak manfaatnya. Manfaatnya ya, baik. Jadi ditunggu nih teman-teman ortom dan juga kader-kader muda Muhammadiyah untuk bisa bergabung, ikut belajar di Eko Bhinneka ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali Bu Nining di segmen berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu dengan tema Eko Bhinneka Indonesia dan launching Eko Bhinneka Corner. Nah, Bu Hening, kita lanjutkan kembali nih Bu Hening. Ini kan akan di launching nih Eko Bhinneka Corner. Nah, nanti akan ada pembahasan seperti apa lagi nih? Apalagi ini juga kerjasama dengan TV-mu ya, Bu Hening ya. Nah, kami dengan TV-mu ini adalah salah satu sahabat kami, di mana kami bisa menyebarluaskan informasi. Kami berharap dari sini kami akan mengundang banyak narasumber yang bukan hanya dari Muslim, bukan hanya dari Muhammadiyah, tapi juga cerita-cerita dari teman-teman dari agama lain yang dia adalah networknya dari Eko Bhinneka. Jadi teman dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga anak-anak muda yang punya inovasi yang kemarin dia ikut dalam pembelajaran di Eko Bhinneka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga ingin mengundang mereka yang out of the box, bukan di lingkungan Muhammadiyah, bukan di agama, tetapi adalah mitra-mitra yang dari donor, mitra-mitra kerja yang punya concern dalam bidang ini, dan siapa tahu mereka akan memberikan dukungan yang cukup baik terhadap Eko Bhinneka. Dan kita juga bisa tahu nih perspektif mereka tentang lingkungan, ataupun mungkin solusi-solusi yang mereka kemukakan yang sebelumnya kita nggak terfikirkan nih ya, seperti itu ya. Menarik. Nah, dalam perjalanannya ini tantangannya ada nggak sih Bu? Atau seperti apa nih kira-kira tantangan yang muncul gitu? Tantangan yang muncul justru terbesar bukan dari lintas agama kalau di lapangan, tetapi teman-teman melibatkan teman-teman Muhammadiyah yang ortom ini, mereka kelihatan belum bisa melihat, oh ini ada gunanya gitu. Jadi mereka masih, kecuali yang memang menjadi bagian dari program ya. Jadi saya ingin teman-teman banyak belajar di dalam konteks ini. Kami ingin ini menjadi miliknya teman-teman semua. Atau jadi gitu. wadah ya, menjadi wadah. Kita berinteraksi, kita berkolaborasi untuk hal-hal yang memungkinkan lebih baik memahami keberagaman, tetapi dengan tools lingkungan tadi. Nah, kalau ditanya tantangannya adalah kita mungkin terlalu sedikit, Mbak, dengan 4 lokasi ini. Jadi kalau misalnya nanti di Jakarta juga ada nggak? Tadi baru di Jakarta ada gabung dengan nasional langsung. Ya. Jadi kita bisa dengan nasional langsung memantau juga ya. Jadi tantangan terbesar kami tentu saja adalah karena negeri kita besar banget dan kita baru punya 4. Oh ya, di masa yang besok lagi juga yang menarik itu karena kita sudah akan masuk kepada permodelan. Permodelan itu misalnya kita akan bekerja pada salah satu sekolah yang sekolahnya itu akan mengundang agama-agama lain untuk belajar bersama tentang lingkungan. Jadi sekolahnya itu yang bergerak, bukan kami lagi. Jadi model-modelnya seperti itu. Jadi kerjasama sudah dengan sekolah-sekolah. Atau yang ada di Ternate adalah ada pulau kecil namanya Meitara. Jadi kegiatan mungkin kita akan membuat gerakan bebas sampah di Pulau Meitara. Pulau Meitara itu pulau cantik yang ada di Ternate gitu. Baik. Jadi kita sudah akan bikin permodelan atau kisah baik dengan teman-teman di Eko Bhinneka. Jadi langsung wujud nyata ke lingkungan terkecil itu tadi, dari sekolah dan juga dari komunitas atau dari kepulauan gitu, Mbak. Baik. Namun pernah nggak, Bu, ada suatu kasus lingkungan yang cukup besar ataupun cukup sulit gitu, yang kemudian melibatkan tadi lintas agama untuk menghadirkan solusinya gitu? Banjir yang ada di Solo belum lama. Banjir Solo ya. Itu kan baru beberapa waktu yang lalu ya, itu banjir besar banget dan teman-teman yang ada di Eko Bhinneka yang ada di Solo kemudian langsung bergerak. Tentu saja ini tidak menjadi core program kami, tetapi kami tidak bisa diam dan kami mengajak kolaborasi dengan berbagai lintas agama untuk aksi bareng-bareng gimana membantu teman-teman yang membutuhkan. Dan itu contoh. Tapi juga banyak kayak misalnya di Kalimantan Barat kejadian banjir yang sering kali terjadi karena pembangunan hutan menjadi sawit, perubahan hutan menjadi sawit, ini membuat anak-anak muda jadi kritis. Jadi lintas agama mereka itu menyuarakan suatu yang sifatnya advokasi, yang merasa bahwa ini harusnya kalian tidak boleh menjadi monokultur gitu. Jadi itu ada
dalam podcast-podcast mereka. Jadi saya salut, mereka berusaha mencari solusi tanpa harus berperang dalam tanda petik, tanpa harus tapi dari ranah dialog ya. Jadi mulai ke dialog, mulai bekerja sama, mulai mengajak pimpinan agamanya untuk bertemu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir teman-teman sudah mulai menemukan cara atau solusi-solusi tentang bagaimana menyelesaikan kalau ada masalah di wilayahnya masing-masing. Iya, luar biasa. Dan dari situ kelihatan kinerja Eko-Bhinneka ya, yang langsung terasa tadi dari banjir kan di Solo, masyarakat langsung merasakan nih kehadirannya, dan tadi ada advokasi juga terkait yang dilakukan anak-anak muda itu tadi. Dan akan ada juga nanti kemah bersama lintas agama. Kapan itu kira-kira? Bulan pas di Pontianak akan ada, dan kami memang ragamnya banyak Mbak di 4 wilayah ini. Jadi dan setiap wilayah punya uniqueness yang berbeda-beda. Tergantung permasalahan lingkungannya ya. Di Madura, di Banyuwangi kan punya karakteristik tersendiri juga. Jadi mereka bukan hanya lintas agamanya yang sering berbeda, tetapi juga sesama Islamnya kan seringkali berbeda. Dan itu tantangan tersendiri. Jadi benar. Nah, tapi dengan adanya Eko-Bhinneka menjadi sesuatu yang dinamis. Dan menjadi guyup gitu. Guyup, baik-baik. Ya, Bu Hening mungkin bisa berikan juga kesimpulan nih ataupun juga pesan-pesan untuk pemirsa TVMU terkait Eko-Bhinneka dari Muhammadiyah. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, warga Muhammadiyah dan juga yang menyaksikan. Ini adalah sebuah langkah kecil Eko-Bhinneka Muhammadiyah. Eko-Bhinneka adalah ekologi dan Bhinneka adalah kebinekaan, di mana di dalam keberagaman kita akan bekerja bersama-sama untuk urusan lingkungan. Kami merasa bahwa dengan program ini yang belum besar, baru ada di 4 wilayah, kita melihat banyak success story dan menjadi pembelajaran baik buat kita, dan semoga ini akan membawa langkah-langkah dari anak-anak muda Muhammadiyah untuk lebih baik. Mohon doa restunya dan silahkan bergabung bersama Eko-Bhinneka Muhammadiyah. Baik, terima kasih Ibu Hening atas penjelasannya dan juga pencerahan. Mudah-mudahan sukses terus untuk Eko-Bhinneka ya Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pemirsa, terima kasih juga telah membersamai kami dan menyaksikan acara hari ini mengenai Eko-Bhinneka dan launching Eko-Bhinneka Corner. Saya Vini Auliani bersama juga dengan narasumber Ibu Hening dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.